Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan JDU mengenai pilkada dan keterkaitannya dengan sikap-sikap Pangsar Jenderal Sudirman. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pertama ada Permata Putri Kinanti, Najmi Khairunisa, Afrilian Nabila Syahda, Panca Adi Nugroho, Ignatius Joshua, dan Kristina Hadbais Tawet. Next. Pembahasannya di sini ada 5. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, kesimpulan, dan kajian. Oke, jadi di sini ada latar belakang. Itu terkait unggahan Raffi Ahmad yang diduga melanggar aturan pemilu dapat dilihat sebagai contoh bagaimana figur publik memainkan peran penting dalam demokrasi, baik sebagai penggerak opini publik maupun sebagai simbol tanggung jawab moral. Dalam konteks ini, relevansi dari sikap dan nilai-nilai yang dianut oleh tokoh bangsa seperti Jenderal Sudirman dapat menjadi cermin dan pelajaran bagi para tokoh masyarakat. Next. Apa itu pilkada? Pilkada merupakan kepanjangan dari pemilihan kepala daerah. Pilkada adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih yaitu gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang berita yang kami ambil, yaitu tentang Raffi Ahmad unggah ajakan dukung Ridho netizen ke kampanye di masa tenang. Berita dari Tempo membahas unggahan Raffi Ahmad di akun Instagramnya yang mengajak masyarakat Jakarta untuk mendukung pasangan calon kepala daerah Ridwan Kamil dan Suswono atau Ridho dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal ini menuai kritik karena dilakukan pada masa tenang, yakni periode di mana segala bentuk kampanye politik dilarang oleh undang-undang. Kampanye ini dinilai sebagai bentuk kampanye terselubung di mana Raffi yang merupakan figur publik memiliki pengaruh besar terhadap audiensnya. Unggahan tersebut dianggap melanggar ketentuan yang melarang segala bentuk promosi atau ajakan politik pada masa tenang yang bertujuan memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya ada rumusan masalah yang yaitu bagaimana nilai-nilai kepemimpinan Jenderal Sudirman dapat diterapkan sebagai pedoman dalam mengatur perilaku figur publik selama proses pemilu. Oke, di sini terdapat dampak negatif. Dukungan Raffi Ahmad terhadap pasangan calon Ridwan Kamil Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024 dapat berdampak negatif terhadap masyarakat dan mahasiswa. Dampak terhadap masyarakatnya, dukungan ini berpotensi menciptakan polarisasi di antara pendukung dan penentang yang dapat memperburuk ketegangan sosial dan mengganggu keharmonisan antar warga ketika seorang tokoh publik seperti Raffi Ahmad memberikan dukungan mungkin dapat memicu reaksi emosional dari berbagai kalangan yang memiliki pandangan politik berbeda sehingga meningkatkan konflik sosial di tingkat komunitas. Dampak terhadap mahasiswanya, dukungan tersebut dapat mempengaruhi pola pikir dan sikap mereka terhadap politik
mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa seharusnya menjadi gen perubahan yang kritis dan objektif. Namun ketika mereka melihat figur publik terlibat dalam politik dengan cara yang kontroversial, hal ini dapat mempengaruhi bentuk sikap apatis atau bahkan fanatisme yang tidak sehat. Pendukung Raffi Ahmad juga berpotensi mengalihkan perhatian mahasiswa dari isu-isu penting yang seharusnya mereka kritisi seperti korupsi dan kebijakan publik menuju fokus pada selebritis dan kehidupan pribadi mereka. Secara keseluruhan, dampak negatif dari pendukung ini menunjukkan berlakunya kesadaran akan tanggung jawab sosial dari para tokoh publik dalam menyampaikan pendapat politik mereka agar tidak meragukan masyarakat dan generasi muda yang sedang membangun jati diri serta pemahaman kritis terhadap dunia politik. Lalu selanjutnya ada penerapan nilai sikap sesuai dengan berita yang kami ambil, yaitu yang pertama sikap yang sesuai dengan Pangsar Jenderal Sudirman. Kesadaran politik. Upaya Raffi Ahmad dalam mengajak masyarakat lebih peduli pada pilkada dapat sejalan dengan nilai Sudirman tentang pentingnya memotivasi rakyat untuk aktif dalam kehidupan politik. Yang kedua, membangun perhatian terhadap pilkada. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih dengan bijak sesuai dengan nilai kepemimpinan Sudirman yang berorientasi pada kemajuan bangsa. Lalu selanjutnya ada sikap yang tidak sesuai dengan Pangsar Jenderal Sudirman. Yang pertama itu melanggar aturan atau ketaatan hukum. Hingga Raffi Ahmad di masa tenang bertentangan dengan semangat Sudirman yang menekankan pentingnya patuh pada peraturan dan hukum. Yang kedua, mengabaikan kepentingan bersama. Kampanye di masa tenang mengutamakan kepentingan politik pribadi, bukan kepentingan bersama yang bertentangan dengan nilai Sudirman tentang keadilan. Yang terakhir yaitu tidak menunjukkan keteladanan moral. Tindakan ini berpotensi menambah polarisasi, tidak sesuai dengan prinsip Sudirman yang mengutamakan persatuan dan keteladanan. Baik, selanjutnya ada solusi sebagai warga. Di sini ada beberapa solusi yang bisa dilakukan sebagai warga dalam menyikapi hal tersebut. Yang pertama adalah pahami aturan masa tenang. Tujuannya untuk memberi waktu kepada masyarakat untuk merenungkan pilihan tanpa tekanan atau pengaruh tambahan. Yang kedua, laporkan pelanggaran kepada Bawaslu. Caranya itu bisa dengan mengumpulkan bukti seperti screenshot unggahan atau melaporkan langsung ke kantor Bawaslu setempat melalui platform online atau bisa langsung datang ke tempat Bawaslunya. Yang ketiga, jangan terprovokasi. Hindari merespon dengan ujaran kebencian ataupun hal yang dapat memicu konfliknya muncul. Yang terakhir ada edukasi sesama warga. Gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kesadaran di lingkungan sekitar tentang pentingnya menghormati masa tenang dan menaati aturan pemilu. Untuk kesimpulannya, mengacu pada nilai-nilai yang dianut Jenderal Sudirman, isu pelanggaran aturan kampanye ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan tanggung jawab moral, terutama bagi mereka yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Para tokoh publik perlu berperan sebagai penjaga harmoni dan etika, sehingga proses demokrasi berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Berikut adalah kajian mustaqbalnya. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.